Sekarang ini, kami berada di depan makam agung, ulama besar, Mbah Kiai Hasan Besari, yang berada di Jinontro, Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari, merupakan pendiri pesantren Gebang Tinatar atau Tegalsari. Pesantren ini berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Beliau merupakan keturunan dari pendiri Kerajaan Majapahit, dan ibunya dari Baginda Rasulullah. Kiai Ageng merupakan keturunan ke-31 dari pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Nyai Anom Besari, nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan ke-48 melalui garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau melahirkan tokoh-tokoh nasional, diantaranya yakni, Pakubuwana II, Sultan Kartasura yang berkancah dalam dunia politik, Bagus Burhan atau Raden Ngabehi Ronggowarsito, sastrawan Jawa yang menciptakan Kidung Zaman Edan. Dan Cokroaminoto, tokoh pergerakan nasional pendiri Sarekat Islam. Sekarang, kami mencoba mengunjungi rumah kuno dan surau, di mana dulu Kiai Hasan Besari mengajar santri-santrinya. Disinilah dulu, pujangga Jawa, Ronggowarsito menimba ilmu kepada Kiai Hasan Besari. Pendopo di endalem ageng rumah peninggalan Kiai Hasan Besari ini, masih terlihat terjaga keasliannya, meskipun sudah melewati beberapa dekade. Kiai Besari tidak hanya membangun masjid, tetapi juga pondok pesantren, lokasinya di desa di antara Sungai Keang dan Sungai Malo. Meski berada di lokasi yang cukup terpencil, peran Masjid Tegalsari sebagai pusat pendidikan Islam kala itu, sangatlah menonjol. Kiai Besari memberikan ilmu syariat, akidah, tasawuf atau akhlak, hingga kesenian Jawa, khususnya sastra. Kiai Ageng Hasan Besari wafat pada 12 Selo atau Zulkadah, 1165 Hijriah atau 1747 Masehi. Meski konsentrasi keilmuan Kiai Besari lebih menonjol pada keilmuan tasawuf, yang menyikapi dunia dengan laku zuhud, akan tetapi interpretasi nilai-nilai sufi oleh para santrinya yang membuat perkembangan makna tasawuf itu menjadi lain. Semisal Pakubuwono, posisi beliau sebagai bangsawan seorang Sultan Kartasura, pasti laku tasawuf itu akan diintegrasikan dengan laku politik kesultanan secara kolektif. Pasalnya beliau sebagai raja dan mempunyai kendali legitimatif. Lain dengan Pakubuwono, Raden Ngabehi Ronggowarsito merupakan seorang sastrawan masyhur keraton.
Didikan Kiai Besari ini mampu mengartikulasikan ajaran tasawuf dengan menciptakan serat kalatida, berupa 12 bait sinom, atau biasa dikenal dengan Kidung Zaman Edan. Jika terlahir raja dan begawan dari tangan Kiai Besari, lain lagi dengan Cokro Aminoto. Dia sosok tokoh pergerakan nasional, yang mendirikan sebuah organisasi bernama Serikat Islam, SI. Organisasi dagang yang bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat tersebut didasarkan pada kaidah hukum Islam. Lebih spesifik lagi, beliau telah memadukan antara Islam dan sosialisme, 1924. Perpaduan itu, menitik beratkan pada tanggung jawab sosial secara kolektif. Kekeluargaan, gotong royong untuk menyejahterakan satu sama lain. Kehebatan pesantren Tegal Sari tak terlepas dari kecemerlangan pendirinya, yakni Ki Ageng Muhammad Besari. Ramuan kurikulum yang diterapkan oleh beliau, mampu melahirkan banyak pemikiran bersejarah dalam bidang Islam dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah melihat channel YouTube kami, jangan lupa like, comment, and subscribe.